Hi, welcome back to English with Mr. Delvin. How is everybody doing? I hope that everybody is doing great right now. And today we are going to talk about idioms. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulik. Oke, kita akan membahas tentang idiom. Idiom itu apa ya bahasa Indonesianya? Ungkapan dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan ini yang akan saya berikan adalah 10 ungkapan dalam bahasa Inggris yang paling sering Anda temukan atau mungkin sering digunakan ya. Oke, kita akan membahas tentang idiom. Oke, idiom itu ungkapan seperti yang tadi saya katakan. Kenapa ini dikatakan ungkapan? Karena tidak seperti apa yang ditulis artinya. Jadi tidak harus artinya seperti itu. Jadi semacam kiasan seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe ya, if you like this video, if you want to get the update ya, bagi yang belum subscribe, ingin mendukung channel ini, ingin mendapatkan selalu notifikasi ketika saya memposting video-video terbaru, Anda boleh klik subscribe karena subscribe itu gratis ya kata orang. Oke ya, karena subscribe itu gratis, Anda juga bisa mengaktifkan belnya, loncengnya, supaya ketika saya mengupload video-video terbaru Anda akan selalu mendapatkan notifikasinya. Oke, tanpa panjang lebar, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Ada 10 ungkapan atau 10 idioms dalam bahasa Inggris yang sering digunakan. Oke, kita akan mulai dari yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah beat around the bush. Oke, saya akan langsung berikan contoh kalimatnya ya. Jadi biar kita langsung praktek dan bisa digunakan. Yang pertama adalah stop beating around the bush and tell me what's going on. Oke, beat around the bush itu artinya bertele-tele, ya, muter aja, ya, bulet, ya. Itu artinya bahasa Inggrisnya atau idiomnya beat around the bush, ya. Tadi seperti saya katakan ini adalah ungkapan, jadi tidak bisa diartikan satu persatu ya. Stop beating around the bush and tell me what's going on ya. Oke, that is the first one. Itu yang pertama. Oke, kita sekarang ke idiom yang kedua. Idiom yang kedua itu, wah ini sangat populer nih. Blessing in disguise ya. Blessing in disguise. Oke, blessing in disguise. Oke, saya kasih contoh. Contoh kalimatnya adalah to some people COVID-19 outbreak is blessing in disguise. Blessing in disguise itu adalah sesuatu hal yang awalnya kita pikir itu adalah negatif, tapi berjalannya waktu itu bisa menjadi hal yang positif. Nah, wabah COVID-19 atau COVID-19 itu untuk beberapa orang ini adalah blessing in disguise ya. Coba kita perhatikan. Ada beberapa komunitas atau ada beberapa orang atau ada beberapa bisnis itu justru selama pandemi itu justru sahamnya mereka itu melonjak atau profitnya itu bertambah ya. That's why I said that to some people COVID-19 outbreak is blessing in disguise ya. Jadi untuk beberapa orang. Oke, itu adalah yang kedua, blessing in disguise. Yang ketiga, judge book by its cover. Ini sangat populer ya. Never judge book by its cover. Never judge book by its cover. Ini bukan berarti artinya kita tidak boleh menghakimi buku dari sampulnya ya. Tapi ini lebih pada makna bahwa kita tidak boleh memandang atau melihat orang itu hanya dari sisi luarnya ya. Jadi jangan sampai kita dengan gampangnya mengatakan si A itu seperti ini, si B itu seperti ini, padahal kita tidak benar-benar mengenal mereka ya. So don't or never judge book by its cover ya. Mulai sekarang coba direfleksikan lagi, apakah kita sering judge book by its cover? If yes, ya starting to stop doing that ya. Mungkin bisa untuk dihentikan ya. Because something that you look, sesuatu yang kita lihat itu belum tentu seperti itu keadaan. Oke? Sama sekarang ya, berita itu kalau ada berita gitu yang kita lihat headline-nya
itu adalah clickbait. Yang kita lihat judulnya, tanpa kita tahu isinya sudah kita menjudge. Oh ini begini, oh ini begitu. Ya. But the important things you have to read first. Ya. So don't judge book by its cover. Never judge book by its cover. Oke, sekarang kita masuk idiom yang keempat. Oke, idiom yang keempat itu kill two birds with one stone. Kalau diartikan satu persatu itu membunuh 2 ekor burung dengan 1 batu. Tapi artinya tidak seperti itu. Artinya kill two birds with one stone itu artinya kita melakukan 2 aktivitas atau 2 kegiatan ya bersamaan di satu momen tertentu seperti itu ya. For example, I give you examples. When I was in junior high school up to university, I killed 2 birds with one stone. I went studying and working. Jadi ketika saya masih SMP sampai bahkan saya kuliah ya, walaupun sambil belajar saya juga bekerja ya. Jadi itu kill 2 birds with one stone ya. Bisa dipahami ya situasinya seperti itu. Itu penggunaan kill 2 birds with one stone, atau orang biasa bilangnya kill 2 birds one stone ya. Oke, 2 birds one stone itu sudah biasa juga digunakan ya, especially in spoken language. Idiom yang kelima, once in a blue moon. Taking a flight is once in a blue moon to me. Taking a flight is once in a blue moon to me. Once in a blue moon itu maksudnya jarang sekali ya. Jadi taking a flight itu maksudnya terbang ya, atau traveling like that ya, going somewhere using airplane. Itu sesuatu yang sangat jarang bagi saya ya. That is the examples. Jadi once in a blue moon itu artinya jarang, sangat jarang seperti itu ya. Oke, itu adalah yang kelima. Idiom yang keenam adalah up in the air. Up in the air, masih di awang-awang ya. Up in the air itu masih di awang-awang. Our planning for next weekend is still up in the air. Our planning for next weekend is still up in the air. Oke, itu adalah up in the air yang artinya masih di awang-awang. Jadi rencana kami untuk weekend minggu depan itu masih di awang-awang, belum tahu mau kemana, mau ngapain ya. That is up in the air. Oke, the next one, number 7, stab you in the back atau stab me in the back. Stabbed ya, bukan berarti menusuk begini ya, bukan ya. I give you example. My best friend stabbed me in the back ya. Itu stab in the back itu mengkhianati ya, betray ya, bukan menusuk secara literal seperti itu, no ya, menusuk dari belakang ya. When you have a friend, punya teman terus menusuk dari belakang, itu kita menyebutnya stab ya, tergantung menusukmu atau menusukku. Kalau menusukku berarti stab me in the back, kalau menusukmu dari belakang berarti stab you in the back. My best friend stab me in the back, berarti teman baik saya menusuk saya dari belakang, mengkhianati saya. Oke, itu adalah contoh idiom yang ketujuh. Oke, idioms number 8, lost his touch ya, lost his touch. He was great guitarist, he's lost his touch recently. He was great guitarist, he's lost his touch recently. Dulu dia seorang gitaris yang handal luar biasa, tapi mungkin karena jarang performance, jarang bermain gitar lagi, akhirnya dia kehilangan skills atau kemampuan dia bermain gitar yang seperti dulu ya. Mungkin sekarang masih bisa tapi tidak sehebat dulu ya. Itu adalah lost ya, lost someone touch, lost his touch ya, lost his touch, lost her touch, lost my touch, lost your touch ya. It depends on the subject, tergantung subjeknya siapa. Kalau ini kan saya pakai he, berarti his touch seperti itu. Oke, itu yang ke-8. Sedangkan yang ke-9, music to my ears ya. It's music to my ears when I heard my best friend's promotions. Music to my ears itu artinya bahagia, senang ya, mendapatkan berita sukacita, berita bahagia, itu music to my ears ya. It's music to my ears when I heard my best friend promotions. Oke, itu yang ke-9. Yang ke-10, yang terakhir, blow
ya, blow someone's own trumpet, ya, trumpet. Oke. I don't like people who tend to blow their own trumpet. Blow their own trumpet itu maksudnya orang yang selalu menunjukkan bahwa dirinya yang bisa, saya yang bisa, kamu nggak bisa, seperti itu ya. Selalu menunjukkan bahwa he or she is the only one who can do it. You're not, ya. Selalu menunjukkan, menampilkan bahwa ini loh saya yang bisa. Pokoknya ada kesempatan atau ada peluang selalu maunya dia yang di depan, ya. Yang lain di belakang saja. Itu blow their own trumpet. Kenapa saya pakai their? Karena saya pakai people. People itu banyak orang. Kalau itu laki-laki berarti his trumpet. Kalau itu perempuan berarti her trumpet. Seperti itu ya. I don't like people who tend to blow their own trumpet. Oke, itu adalah yang ke-10. Itu adalah idiom yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dipraktekkan. Yang pertama itu beat around the bush, blessing in disguise, judge book by its cover, kill two birds with one stone, once in a blue moon, up in the air, stab me in the back, lost his touch, music to ears, blow their own trumpet. Okay, those are the idioms that I can give you today, that I can share for today. I hope that it is useful. Semoga ini bermanfaat, berguna, dan juga bisa Anda gunakan dalam percakapan Anda dengan teman atau dengan kawan ya. Ungkapan-ungkapan bahasa Inggris ini supaya terdengar lebih wow. It's great ya, like native speaker. Okay, thank you guys for watching. You may subscribe, you may give me your thumbs up if you like the video, and you can also share to your friends. Boleh dibagikan ke teman ataupun komunitas. Thank you so much everyone. Stay safe and stay healthy. God bless you all and bye-bye.